Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Baik, sehat, alhamdulillah. Demikian kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung di dalam kelas, namun kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara virtual seperti ini. Dan sebelumnya marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kalian bisa menyimak materi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Kota Makkah di video kali ini. Dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Adapun studi objek pada bab kali ini, yang pertama, kondisi Jazirah Arab pra-Islam, sejarah singkat kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai menikah dengan Khadijah, dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. 1. Kondisi Arab pra-Islam. 1. Kondisi Kota Mekah pra-Islam. Agama Islam diturunkan Allah melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, tepatnya di Kota Mekah. Jazirah Arab adalah sebuah jazirah di Asia Barat Daya pada persimpangan Afrika dan Asia. Luas wilayahnya adalah kurang lebih 3.151 km. Adapun batasan-batasan Jazirah Arab sebagai berikut. Bagian yang pertama atau bagian barat dengan Laut Merah, bagian timur dengan Teluk Arab yang meliputi Teluk Persia dan Teluk Oman, bagian utara dengan Gurun Irak dan Gurun Syam yang meliputi negara Suriah, Irak, Yordania, dan yang terakhir bagian selatan dengan Samudra Hindia. Wilayah Jazirah Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagian tengah. Wilayah Jazirah Arab bagian tengah berupa tanah pegunungan tandus. Di wilayah ini, para penduduknya bersifat nomaden untuk mencari daerah yang subur. Wilayah bagian tepi yakni daerah An-Najd dan Al-Ahqaf. Penduduk daerah ini adalah suku Badui yang memiliki sifat pemberani. Hal ini terjadi karena keadaan mereka yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan hidup. Yang kedua, bagian pesisir. Wilayah Jazirah Arab bagian tepi memiliki kondisi tanah yang subur. Hal ini karena memiliki curah hujan yang cukup. Sebagian besar penduduknya adalah bertani, namun ada juga yang berdagang. Wilayah bagian tepi meliputi daerah Yaman, Oman, Hadramaut, dan Hijaz. 2. Kondisi perekonomian masyarakat Mekah pra-Islam. Kota Mekah bertanah kering yang dikelilingi bukit pasir dan pegunungan batu. Akibat bentuk geografi yang seperti ini, menjadikan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang. Mereka yang berdagang sampai keluar daerah Jazirah Arab disebut dengan Ahlul Hazar. Terdapat dua musim dagang yang dilakukan masyarakat Jazirah Arab, yaitu musim panas dan musim dingin. Perjalanan musim panas digunakan untuk perjalanan dagang ke negeri Syria, sedangkan pada musim dingin untuk perjalanan ke negeri Yaman. Adapun barang dagangan yang diperjualbelikan antara lain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Dan setelah kembali berdagang, mereka membawa gandum, jagung, beras, dan pakaian untuk dijual lagi di kota Mekah dan Madinah. Adapun pusat perdagangan di kota Mekah berada di Pasar Ukas yang terletak di dekat Ka'bah, Najinah, dan Zulmajaz. Selain berdagang, mereka juga berternak dan bertani. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang bermusim hujan atau ke padang rumput. Selain itu, daerah yang memiliki tanah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, dan Haibar, penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. 3. Kondisi sosial masyarakat Mekah pra-Islam. Masyarakat Arab pra-Islam bersifat menetap dan nomaden. Umumnya mereka hidup dalam budaya kesukuan, sehingga solidaritas kelompok merupakan kekuatan bagi suatu kabilah dan suku. Satu kabilah biasanya dipimpin oleh seseorang yang diberi gelar amir. Masyarakat Arab saat itu terkenal sebagai penyair yang ulung. Penyair-penyair yang ulung sangat dihormati. Kegiatan bersyair dilakukan di Pasar Ukas, Najinah, dan Zulmajaz. Ketiga tempat tersebut selain digunakan sebagai pusat perdagangan, juga dikenal sebagai pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Adapun salah satu karya sastra pra-Islam yang sangat populer adalah Al-Mu'allaqat,
karya Abu Tamam. Masyarakat Arab memiliki karakter yang positif, seperti pemberani, memiliki ketahanan fisik yang kuat, memiliki daya ingat yang tinggi, hormat akan harga diri dan martabat, serta penganut kebebasan. Namun, selain itu, masyarakat Arab pra-Islam memiliki kebiasaan buruk, yaitu tradisi mengkubur bayi. Hal ini dikarenakan bagi mereka, anak perempuan membuatnya hina dan malu. Mereka juga sering minum khamr, berzina, merampok, serta menyiksa budak dan diperjualbelikan. 4. Kondisi agama atau ajaran masyarakat Mekah pra-Islam. Pada dasarnya, masyarakat Arab pada saat itu telah mengenal adanya agama Tauhid yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Berjalannya waktu, ajaran tersebut ditinggalkan, tepatnya setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat. Sejak saat itulah mereka menyembah berhala yang bermula dari Amir bin Lubal, yaitu seorang pembesar suku Huza'ah yang melakukan perjalanan ke Syria. Amir bin Huza'ah melihat penduduk kota Syria melakukan menyembah berhala. Adapun faktor-faktor menyimpang dari agama Tauhid adalah: yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka butuh. Yang kedua, kecenderungan kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang. Yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, sehingga menggiring mereka mencari kekuatan lain di luar kekuasaan Tuhan. Adapun berhala-berhala yang disembah masyarakat Mekah pra-Islam antara lain Hubal, Lata, Uzza, Manat. Dan selain itu, mereka juga menyembah bintang, bulan, matahari. 5. Kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab terdiri dari suku. Mereka memiliki rasa cinta berlebihan terhadap sukunya, sehingga tak jarang terjadi peperangan antar suku, seperti Perang Fujar, perang saudara yang terkenal karena terjadi beberapa kali, bahkan terjadi selama 15 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Lalu ada perang antar suku Kananah dan Hawazan, kemudian suku Hawazan dan Quraisy, serta Kinanah dan Hawazan. Selain itu, di Jazirah Arab ada beberapa kerajaan, antara lain A. Kerajaan Kindah 480-529 sebelum Masehi. Kerajaan ini merupakan satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Namun kerajaan ini berumur sangat pendek. Adapun rajib kerajaan ini bernama Hajar Akil Al-Miror. B. Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qutban 1200 sebelum Masehi, 700 sebelum Masehi. Dua kerajaan ini merupakan kerajaan awal di Yaman, namun sejarah tentang kedua kerajaan ini sangatlah sedikit. C. Kerajaan Saba 955 sebelum Masehi. Kerajaan Saba ini sangat terkenal dikarenakan dua hal. Yang pertama, adanya Ratu Bilqis. Kisah tentang ratu ini dengan Nabi Sulaiman disebutkan dalam surat An-Naml. Yang kedua, tentang bendungan Ma'rab yang sangat besar. D. Kerajaan Himyar. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Saba dan menjadikan kota Zafar sebagai ibu kotanya. E. Pendudukan Romawi di Yaman. Zunwas selaku Raja Himyar memilih pilihan kepada orang-orang Masehi Najran antara memeluk agama Yahudi atau mereka harus mati. Ternyata mereka lebih baik memilih mati daripada dipaksa harus memeluk agama Yahudi. Lalu dia segera menggali parit dan mereka dibakar di dalam parit itu. Namun sebagian dari mereka melarikan diri dan meminta bantuan kepada penguasa Habasyah yang menganut agama Kristen atau An-Najasyi, yang kemudian meminta bantuan kepada Kaisar Romawi, pelindung agama Kristen. Kaisar kemudian mengirimkan kapal perang dan senjata, maka Najasyi mampu menaklukkan kota Yaman berkat komandannya yang bernama Arbad. Pada saat itu salah satu pembantu dekatnya bernama Abrahah melakukan pemberontakan dan akhirnya membunuhnya, maka jadilah Abrahah penguasa di Yaman. Peristiwa ini terjadi pada saat Abu Thalib bin Hashim, yaitu kakek Rasulullah SAW. F. Kedudukan orang-orang Persia atas Yaman.
Salah satu anak dari Raja Himyar yang bernama Saif bin Ziyazan melarikan diri ke Persia. Dia meminta bantuan kepada orang Persia untuk mengeluarkan orang-orang Habasyah dari negerinya. Maka mereka pun bergerak dan mampu mengalahkan orang-orang Romawi. G. Kerajaan Hiro. Sejarah kerajaan Hiro ini dimulai sejak abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Kerajaan ini sangat berjasa atas kebudayaan Arab. Hal ini dikarenakan warganya mengadakan perjalanan di seluruh jazirah Arab, terutama para pedagang. Dalam hal itu juga mereka juga menyiarkan kepandaian menulis dan membaca. Karena itu mereka dapat dianggap sebagai penyair ilmu pengetahuan di jazirah Arab. Kerajaan Gozan. Nama Gozan berasal dari mata air di Syam yang disebut Gosan. Kaum Gozan memerintah di bagian selatan dari negeri Syam dan di bagian timur dari Jazirah Arab. Mereka telah memiliki kebudayaan yang tinggi dan menganut agama Masehi yang diterimanya dari bangsa Romawi, dan merekalah yang memasukkan agama Masehi ke Jazirah Arab. Yang terakhir, Hijaz. Hijaz berbeda dari negeri-negeri Arab yang lain. Negeri Hijaz belum pernah dijajah, diduduki, dan dipengaruhi oleh negara-negara asing. Hal ini dikarenakan letak geografis dan merupakan negara miskin, sehingga tidak menarik perhatian negara-negara lain untuk menjajahnya. Adapun kota terpenting di daerah ini adalah Makkah, tempat Ka'bah berada. Nah, mungkin seperti itu penjelasan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Nah, apabila kalian memiliki pertanyaan, kita bisa diskusikan di grup WhatsApp. Dan sekian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.